Apakah P3K yang menjabat fungsional ahli pertama bisa naik nih ke jenjang muda, madya, sampai ke ahli utama? Kalau kenaikan gaji berkala ada apa tidak? Tapi dengan peluang-peluang karir tadi sebenarnya dimungkinkan ya, banyak benefit karirnya kok untuk yang P3K tadi Mbak, gitu. Halo Sobat BKN, jumpa lagi di BKN Talk bersama saya Nadia Sinta. Sobat BKN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur tentang ASN P3K, ternyata masih banyak pertanyaan mengenai pola karirnya, terutama dalam jabatan fungsional. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah sejauh mana P3K bisa berkembang dalam karirnya. Nah, inilah yang akan kita bahas di BKN Talk kali ini. Saat ini saya sudah bersama Mbak Eva Fadila dari Direktorat Jabatan ASN yang akan memberikan pencerahan dan membagikan informasi penting seputar pola karir ASN P3K. Halo Mbak Eva, terima kasih Mbak sudah hadir ke BKN Talk. Sama-sama Mbak Andia, terima kasih kembali. Oke, nah Sobat PKN pastikan nonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kami. Oke, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke. Baik Mbak Eva, sebelum kita masuk lebih dalam, tentunya kita perlu mengetahui dulu terkait dengan definisi dari jabatan fungsional P3K. Mbak Eva boleh dijelaskan ke Sobat PKN terkait definisi dari jabatan fungsional P3K ini? Oke. Mungkin saya mendefinisikan di sini ya terkait cokok jabatan fungsional itu merupakan bagian dari jabatan ASN ya. Jadi ada jabatan manajerial, ada jabatan non manajerial sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, untuk yang jabatan non manajerial ini salah satunya dari jabatan fungsional. Sedangkan untuk P3K ini sebenarnya definisinya saat ini masih sesuai dengan aturan saat ini ya, yaitu PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K begitu. Jadi di sana disebutkan P3K itu apa sih? Ya, itu ada kepanjangannya itu ya. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja gitu ya. Di mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tadi yang kita singkat dengan P3K adalah dari WNI yang memang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Itu kita highlight ya, dalam jangka waktu tertentu yang sesuai ketika di hire ya tadi sesuai dengan jabatan tugas pemerintahan yang akan yang bersangkutan tadi emban begitu Mbak. Oke, Mbak Eva. Lalu selanjutnya, untuk jabatan fungsional ASN ini yang dapat diisi oleh P3K itu sebenarnya jabatan fungsional apa saja? Lalu bagaimana dengan kriterianya? Apakah P3K ini mempunyai kriteria-kriteria tertentu gitu Mbak Eva dari lainnya? Oke. Jadi sebenarnya kalau saat ini kita melihat ada di Kemenpan RB nomor 76 tahun 2022 ya, tentang jabatan fungsional yang diisi dari P3K itu ternyata nggak semuanya ya. Jadi instansi pembina itu bisa menyampaikan ke Menpan, ini loh jabatan fungsional yang bisa diisi dari P3K gitu ya. Dan untuk saat sekarang ini berdasarkan Kemenpan tersebut ada 187 jabatan fungsional begitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan Mbak Nadia selanjutnya tadi kan terkait kriteria gitu ya. Kriteria JF yang bisa diduduki oleh P3K itu seperti apa sih gitu ya. Dan ini sudah ada pengaturannya sebenarnya. Ada di Permenpan nomor 14 tahun 2019 ya. Tentang jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K itu hanya ada 3 kriteria. Yang pertama memang ketika jabatan yang kompetensinya itu nggak tersedia di kalangan PNS gitu ya. Cuma terbatas nih gitu ya. Sehingga tadi bisa meng-hire dari P3K. Yang kedua adalah jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi dalam waktu singkat.
katakan mungkin suatu instansi pemerintah gitu kan ya, ada program prioritas nasional yang mendesak di tahun tersebut gitu ya, sehingga diperlukan jumlah ASN yang lebih banyak nih, sehingga tadi mungkin instansi pemerintah dapat meng-hire dari ASN dari P3K begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kriterianya adalah jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi atau uji kompetensi gitu ya. Jadi memang tadi mungkin tadi hanya di kalangan P3K saja ini yang sertifikasi tadi itu gitu kan ya. Nah, tiga hal tersebut adalah kriteria yang bisa diusulkan oleh instansi pembina gitu ya untuk CF-CF mana saja yang bisa tidak hanya dari kalangan PNS tapi juga di kalangan P3K seperti itu, Mbak. Oke, berarti bisa disampaikan kok sebenarnya P3K ini adalah untuk pegawai yang memang sudah berpengalaman ya Mbak, karena tadi melihat dia Yes, perlu sertifikasi dan betul. secara butuh kriteria-kriteria tertentu yang memang dibutuhkan untuk jabatan tertentu. Iya, betul Mbak Nadia. Jadi saya katakan sebenarnya jabatan P3K ini adalah ready to use gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah siap bekerja dengan kompetensinya gitu ya. Sehingga mungkin di seleksi awal itu tidak hanya mungkin kita melihat kualifikasi pendidikan saja, tapi mungkin juga ada posisi ketika mereka apply kemudian tes gitu kan ya. Ada tes kemampuan bidang segala macam dilihat kompetensinya seperti itu ya. Oke Mbak Eva, untuk tadi menyinggung kompetensi dari P3K. Nah, kalau kita kan sebagai PNS ini kita sering ada pemetaan ya bagi PNS. Nah, apakah untuk P3K ini juga ada pemetaan? Ya, dimungkinkan Mbak gitu. Jadi kalau pemetaan kompetensi yang bersangkutan sudah duduk dalam jabatan P3K gitu ya, itu sangat dimungkinkan seperti PNS yang lainnya ya. Jadi mungkin ketika pemetaan itu tujuannya untuk apa? Biasanya pemetaan kompetensi itu kepentingannya ada dua. Kalau ya nggak untuk pengembangan karir gitu ya, untuk pengembangan kompetensi nih untuk PNS ya. Jadi sebenarnya tadi kembali lagi ke instansi pemerintah apa tujuannya dilakukan pemetaan kompetensi tadi gitu ya. Kalau proses mekanismenya itu sebenarnya sama ya. Jadi mereka perlu diakses dulu nih, diasesmen dulu, dilihat kompetensinya, kemudian dianalisis hasilnya, apa lebihnya, apa kurangnya yang perlu ditreatment gitu ya. Sehingga yang ditreatment tadi itu perlu ada rencana tindak lanjut yang bersangkutan mau diapain nih gitu ya. Oh mungkin ini selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan rencana pengembangan kompetensi gitu kan, untuk harus pelatihan-pelatihan apa nih gitu kan untuk memenuhi biar tidak ada gap kompetensi antara jabatan dan kompetensinya tadi gitu ya. Atau kalau untuk yang lainnya atau kebutuhan yang lainnya gitu ya. Jadi memang apa urgensi untuk pemetaan kompetensi tadi. Tapi dimungkinkan Mbak gitu ya. Karena di dalam Perlan 15 gitu ya tahun 2020 gitu ya, dimungkinkan seorang P3 tadi itu melakukan pengembangan kompetensi. Jadi dilihat dulu ada kesesuaian tidak antara jabatan dan antara jabatan dan kompetensi yang akan dituju, kemudian juga mempertimbangkan anggaran ya. Ya, Gitu. biasanya Ya. anggaran sih, Mbak. Oke, penjelasannya cukup jelas ya Mbak. Berarti untuk P3K ini sebenarnya juga mempunyai mekanisme yang sama ya untuk pemetaan seperti kita PNS. Lalu selanjutnya Mbak Eva, ini sering banget ditanyakan oleh P3K. Sebenarnya untuk CF P3K ini dalam hal tugas, fungsi, lalu pengembangan karirnya, angka kreditnya, lalu ada jam pelajaran, serta kenaikan jenjang dan golongan ini sama tidak sih dengan CF PNS? Baik, kalau tugas fungsi yang diemban oleh PNS maupun yang P3K untuk jabatan fungsional itu sebenarnya sama ya Mbak ya, sesuai pada jenjangnya begitu ya. Kalau terkait bicara karir gitu ya, tadi kita sampaikan bahwasanya kalau yang P3K itu memang pada jangka waktu tertentu gitu sesuai dengan perjanjian kerjanya, sehingga karirnya ya ada sesuai dengan jangka waktu tadi itu ya perjanjian kerjanya begitu ya. Berbeda dengan PNS, PNS itu adalah tadi jenjang karirnya tadi bertahap gitu ya. Kalau seorang jabatan fungsional ahli pertama ya berarti ke muda, ke made dan selanjutnya. Nah, syarat untuk kenaikan jabatan itu kalau PNS tadi ada harus memenuhi angka kredit gitu ya, akumulasi angka kredit untuk bisa naik jenjang atau naik pangkat begitu ya. Yang kedua
kedua ada formasinya dan juga harus lulus uji kompetensi, paling seperti itu ya. Berbeda tadi dengan yang P3K, mereka bisa mungkin naik jenjang lebih tinggi apabila tadi ya teman-teman tadi kita bahas ya. Tadi juga sama ada formasinya, lulus uji kompetensi pada jenjang yang lebih tinggi, tetapi harus pemutusan hubungan dulu nih, perjanjian kerjanya tadi kalau di PP 49 2018 tadi kan paling kurang 90% gitu ya, udah achieve target kinerjanya, kemudian 90% itu sudah memenuhi masa kerja perjanjiannya. Tapi alhamdulillah tadi ternyata ada Permenpan 6 tahun 2024 gitu ya, boleh loh paling tidak minimal 1 tahun apabila tadi disetujui ya oleh PPK atau PYB. Begitu Mbak, itu terkait yang karir. Kemudian tadi apa lagi ya Mbak ya? Terkait Angka kredit ya? angka kredit Ya. untuk konversi angka Ya, kreditnya. jadi kalau tadi juga sampaikan ya bahwasanya kalau untuk angka kredit itu hanya untuk yang PNS saja, karena tadi kebutuhannya dia ketika naik jenjang ataupun pangkat kan harus mengumpul angka kredit kumulatif ya. Nah kalau untuk yang P3K kan nggak perlu ya. Jadi tidak perlu dikuantifikasi terkait predikat kinerja tadi itu dikonvert jadi angka kredit, jadi nggak perlu begitu perbedaannya. Oke, penjelasannya ini cukup jelas sekali ya Mbak Eva. Berarti untuk yang JFP 3K ini sebenarnya dalam tugas fungsi sebenarnya sama ya Ya, dengan sama. yang PNS, sesuai dengan jabatan fungsional yang diampu. Lalu juga untuk sama-sama menyusun SKP juga kesetaraan Iya, kinerja pegawai, tapi betul. perbedaannya ketika muncul predikat kinerja tidak dikonversikan. Iya, betul. Sedangkan untuk PNS harus dikonversikan Iya. karena untuk kebutuhan sebagai Kenaikan pangkat, jenjang jenjang. karirnya. Oke, Mbak Eva, selanjutnya terkait fleksibilitas. Ini sering sekali ditanyakan juga terkait dengan perpindahan jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya. Mungkin contohnya ada yang diterima sebagai P3K sebagai analis kebijakan. Oke. Analis kebijakan pertama gitu ya. Nah lalu mungkin setelah berjalan nih dia melihat sepertinya analis SDM aparatur ini lebih passionnya dia gitu, sehingga mungkin dia jadi kayak ngerasa mungkin gak sih saya pindah dari analis kebijakan menjadi analis SDM aparatur. Itu dimungkinkan tidak Mbak diregulasi? Iya. Saya jawab dimungkinkan. Asal tadi itu kembali lagi ya, ketika ada lowongan kebutuhan di jabatan fungsional yang bersangkutan angka 7 tadi analis kebijakan mau ke analis SDMA. Di analis SDMA ada nggak lowongan kebutuhannya dan bisa nggak diisi dari P3K begitu ya. Kemudian yang kedua tadi itu dengan syarat-syarat tadi itu ya selesai PP 49 gitu ya, tadi masa kerjanya gitu kan, mempertimbangkan paling tidak juga tadi 90% kinerjanya 90%, tapi dengan memperhatikan Permenpan 6 2024 dimungkinkan 1 tahun asal tadi disetujui oleh PPK atau PYB begitu Mbak. Oke. Berarti dimungkinkan ya selama ada formasi. Iya, fleksibilitas jabatan fungsional itu sangat dimungkinkan. Oke. Nah, kita selanjutnya adalah masuk ke segmen emang boleh tanya-tanya Sul. Nah, di segmen ini kita akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BKN yang telah kita rangkum kepada ahlinya nih, kepada Mbak Eva. Oke Mbak Eva, pertanyaan yang pertama. Apakah P3K bisa melamar lagi ke P3K dengan jenjang yang lebih tinggi? Dan apakah bisa juga P3K ini melamar ke lintas instansi tanpa harus mengundurkan diri? Oke, sebenarnya pada prinsipnya itu saya ingin meng-highlight dulu, PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, itu yang berhak untuk mengangkat, memindahkan atau memberhentikan ASN gitu ya, baik itu PNS maupun P3K gitu ya. Nah, kemudian peluang-peluang karir yang ada, katakan tadi analis SDM ahli pertama gitu ya, ada lowongan nih untuk di jenjang ahli muda nih ya, yang bersangkutan belum selesai nih masa perjanjian kerjanya, dimungkinkan untuk yang bersangkutan bisa apply kembali loh ya, apply kembali sepanjang tadi ada formasinya di ahli muda begitu ya. Kemudian juga dipastikan apakah juga memang formasi tadi itu diperuntukkan juga untuk P3K atau tidak gitu ya.
Tuh, kemudian yang kedua, ketika posisinya tadi apply lagi, berarti otomatis yang bersangkutan harus uji kompetensi lagi dong, gitu ya, sesuai dengan jenjang yang dia tuju, begitu ya. Jadi ketika tadi itu sudah memenuhi syarat, silakan saja, gitu ya. Itu untuk yang kenaikan jenjang jabatan, istilahnya ya. Jadi tadi putus hubungan kerja dulu di ahli pertamanya, gitu ya. Kalau kita bicara regulasi saat ini di PP 49 tahun 2018 disebutkan di sana paling kurang paling tidak itu sudah 90% nih gitu ya dari masa kerjanya. Kemudian 90% juga sudah memenuhi target kinerjanya gitu ya. Tapi ada angin segar nih. Ada regulasi yang dari Menpan ya di pasal 24 disebutkan di sana di Permenpan 6 tahun 2024 bahwasanya dimungkinkan dalam hal P3K tadi itu melamar pada seleksi PNS atau pada seleksi P3K yang lain gitu ya, dimungkinkan yang bersangkutan bisa melamar dengan ketentuan masa kerjanya paling tidak 1 tahun apabila disetujui oleh PPK atau PYB begitu Mbak. Itu kalau yang kenaikan gitu ya. Kalau umpamanya itu peluang karir kenaikan gitu ya. Saya nggak ngomong kenaikan jenjang gitu ya. Karena tadi harus apply lagi dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian kalau yang terkait pindah instansi tadi saya sampaikan berarti kewenangan PPK yang saat ini gitu ya. Apakah memang akan memberhentikan yang bersangkutan gitu ya. Kemudian juga ketika di sana di instansi yang mau dituju ada enggak formasinya gitu ya, ada nggak formasinya karena tadi itu kita posisinya kalau P3K itu tidak seperti yang PNS ketika mau pindah masih PNS gitu ya, tapi kalau ini kan harus sesuai dengan kontrak kerjanya gitu ya di awal oleh instansi yang A gitu kan ya, sampai berapa lama itu kan harus dipertimbangkan gitu ya. Ya kalau ternyata di instansi A tadi itu nggak diperbolehkan, di instansi induknya tadi tidak diperbolehkan ya berarti nggak bisa begitu. Nah ketika yang bersangkutan tadi katakannya mau apply kembali gitu kan ya tadi diizinkan tidak gitu. Ketika diizinkan boleh yang bersangkutan melamar, apply lagi dan uji kompetensi pada instansi yang B gitu ya. Jadi dari awal lagi tetap ada pemutusan hubungan kerja dulu gitu. Seperti itu Mbak. Pertanyaan yang kedua adalah apakah P3K yang menjabat fungsional ahli pertama bisa naik nih ke jenjang muda, madya sampai ke ahli utama. Lalu apakah sudah ada kebijakan terkait kenaikan jenjang bagi JF P3K ini? Itu sudah kita ulas bersama ya. Jadi memang tadi dimungkinkan sepanjang satu ada formasinya gitu ya. Bahkan ini saya contoh ekstrim saja nih. Ahli pertama katakan gitu yang bersangkutan. Namun ternyata yang bersangkutan ini di instansi tersebut ada lowongan madya nih gitu ya. Madya yang bersangkutan ahli pertama. Ketika di madya ini terbuka lowongan dan yang bersangkutan lulus uji kompetensi madya bisa langsung sesuai dengan apa yang jadi nggak harus berjenjang. Ini yang saya rasa ini benefit karir gitu ya. Sobat BKN ini benefit karir buat yang P3K tadi dimungkinkan ekstrim yang tadi ya pertama gitu ya bisa yang bersangkutan bisa ke ahli madya karena tadi itu sesuai dengan lowongan kebutuhan gitu ya yang ada di jabatan yang akan dituju dan lulus uji kompetensi itu dan tidak ada batas usia ini ya seperti kalau jabatan fungsional itu kan ada batas usia yang sepanjang belum memenuhi batas usia pensiun saja nih gitu ya yang bersangkutan dimungkinkan itu benefitnya karirnya jabatan fungsional yang dari P3K gitu. Ternyata di samping isu-isu yang tidak Iya. menyenangkan P3K, ternyata P3K itu mempunyai karir yang lebih ya, punya peluang yang betul lebih. peluang karir lebih juga. Kalau bedanya dengan PNS mereka harus berjenjang ahli pertama ke muda ke madya begitu ya, walaupun saat ini juga ada pengaturan dimungkinkan gitu ya ada loncat setingkat lebih tinggi yang disebut dengan pengangkatan promosi secara diagonal gitu dimungkinkan juga dari PNS gitu ya, tapi tadi itu jangan khawatir gitu ya bagi sobat BKN gitu kan ya, dimungkinkan tadi ya peluang-peluang karir tadi ataupun peluang-peluang pengembangan kompetensi tadi dilakukan oleh P3K sehingga tadi itu bisa mencapai puncak karirnya dia gitu ya, tapi tetap tadi itu harus pemutusan dulu hubungan kerja karena ini mandat dari PP 49 tahun 2018 masih seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Eva. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah sudah ada pengaturan terkait P3K yang ingin tugas belajar? Nah, ini sering sekali
kita dengar ya Mbak Eva, P3K ini ingin mengikuti tugas belajar, apakah diperbolehkan sebenarnya dalam regulasi? Oke, kita kembali lagi pada regulasi saat ini. Tadi juga sempat saya ulas bahwasanya berdasarkan kalau PP 49 tahun 2018 untuk pengembangan kompetensi P3K ini tadi dari 24 JP per tahun gitu ya. Kemudian ada aturan lebih teknis lagi yaitu di peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi bagi P3K. Di sana disebutkan hanya ada 2 jalur ya untuk pengembangan kompetensi. Yang pertama adalah klasikal, yaitu pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Yang kedua adalah jalur non klasikal gitu ya, bisa proses praktek kerja gitu ya di luar jam kelas gitu ya, di luar kelas. Nah ini yang tadi mungkin kalau yang non klasikal tadi bisa coaching, mentoring, belajar mandiri, komunitas belajar dan lainnya. Nah ini mungkin saya rasa semua peluang ini bisa dimanfaatkan oleh ya, instansi pemerintah begitu ya, bagi yang mau mengembangkan kompetensi bagi P3K-nya gitu ya. Nah ini kan bisa melakukan mungkin ada TNA gitu ya, training need analysis gitu kan. Oh rekan-rekan P3K ini perlu nih, ternyata ada gap kompetensi nih pada jabatan yang saat ini, sehingga tadi butuh pelatihan-pelatihan. Kembali lagi tadi juga ke anggaran instansi, apakah yang bersangkutan ini mau diproyeksikan mengikuti pengembangan kompetensi klasikal kah gitu ya, atau tadi yang non klasikal yang mungkin lebih efisien dari sisi anggaran begitu. Silakan saja Mbak terkait hal itu ya, jadi dimungkinkan begitu ya. Berarti kalau bisa saya resume nih ya Mbak, berarti untuk tugas belajar sebenarnya belum bisa ya? Oke, iya Tugas betul. belajar sebenarnya untuk P3K ini belum bisa. Oke, saya highlight kembali ya, mungkin ke-skip tadi. Jadi, terkait, tugas belajar kan pendidikan formal ya, itu tidak diatur dalam peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tadi, sehingga untuk pendidikan formal seperti tugas belajar, izin belajar, ini masih berlaku untuk PNS saja begitu ya. Jadi yang diperbolehkan Hanya untuk P3K itu pelatihan 2 jalur pelatihan-pelatihan tadi, yang ya. klasikal dan non Yes, klasikal. Sedangkan untuk yes. tugas belajar seperti yang PNS itu belum ya? Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Eva. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu adalah ini kami akan mengupas lebih dalam nih terkait dengan P3K, terutama untuk pola karir dan kebijakan ASN terkait P3K. Mbak Eva, ini disinggung yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga nih oleh Mbak Eva. Mungkin kita coba pertegas kembali, apakah P3K ini bisa melamar CPNS? Lalu kalau misalkan diperbolehkan, syarat dan ketentuannya ini seperti apa? Oke, jadi sebenarnya diperbolehkan saja ya. Tadi juga sempat saya ulas ya, di dalam Permen-Pan 6 tahun 2024 tadi dimungkinkan seorang P3K itu bisa apply untuk pengadaan yang PNS ataupun untuk yang P3K kan begitu ya, dengan tadi mempertimbangkan masa kerja 1 tahun dengan disetujui oleh PPK ataupun PYB. Kemudian yang kedua ya, berarti kalau yang bersangkutan mau ke CPNS harus memperhatikan aturan yang saat ini untuk pengangkatan ke CPNS ini ketentuannya ada dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Disampaikan di sana bahwasanya salah satu ketentuannya adalah usia. Ya, usianya itu paling nggak 35 tahun itu ya. Nah, jadi itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Nah, ketika tadi posisinya sudah memenuhi itu ya, saya rasa bisa yang bersangkutan pindah ke PNS begitu ya. Oke, dengan ketentuannya tetap harus mengikuti seleksi ya? Iya, Seleksi tetap nggak bisa CPNS. tiba-tiba langsung gitu ya. Langsung diangkat menjadi Iya. PNS. Nah, kan seperti yang kita ketahui P3K ini ketika diangkat menjadi P3K mereka langsung mendapatkan gaji 100% gitu ya. Nah kalau misalkan nih P3K ini dia telah keterima mengikuti seleksi lalu dia keterima menjadi CPNS, apakah gajinya ini tetap 100% seperti mereka yang sebelum diangkat menjadi PNS seperti P3K atau mengikuti regulasi CPNS yang kita ketika menjadi CPNS itu mendapatkan gajinya baru 80%. Ya itu berarti harus mengikuti pada ketentuan CPNS ya, karena yang akan diduga adalah CPNS. Tadi salah satunya adalah usia gitu ya. Yang kedua juga terkait gajinya. Gaji CPNS itu hanya 80% begitu.
Oke, berarti harus siap-siap ya kayak untuk Iya, P3K iya itu yang memang konsekuensi ya. konsekuensi ya. Heeh. Harus kembali lagi menjadi CPNS yaitu dengan gaji yang diterima 80%. 80% Iya, kan dulu. cuma setahun ya. Iya. Oke, Mbak Eva, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Terkait dengan mekanisme penilaian kinerja ASN P3K dan dampaknya terhadap pengembangan karir ASN dan perpanjangan kontrak P3K. Sebenarnya untuk kinerja P3K ini berpengaruh besar nggak sih terhadap kontraknya P3K? Apakah bisa misalkan dengan kinerja P3K yang kurang baik gitu, bisa diputus kontraknya atau misalkan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu terkait dengan perpanjangan kontrak P3K ini. Oke, sangat berdampak Mbak Nadia ya. Jadi kalau mungkin saya sebelum ke dampak, saya ingin menjelaskan dulu terkait kinerja tadi ya. Bagaimana penilaian kinerja ASN P3K yaitu ada diatur dalam pasal 35 di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Bisa dikatakan bahwasanya kenapa sih dilakukan penilaian kinerja P3K? Tujuannya adalah menjamin objektivitas tadi ya prestasi kerja kalau dulu namanya, sekarang mungkin predikat kinerja gitu ya, yang sudah disepakati antara yang bersangkutan P3K tadi dengan PPK gitu ya, itu tujuannya gitu ya. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja P3K tadi juga diharapkan dilakukan berdasarkan pada perjanjian kerja di tingkat individu yang bersangkutan dengan disesuaikan dengan kinerja organisasi. Jadi harus inline gitu apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan individu maupun dengan organisasi, target organisasi. Kemudian penilaian kinerja P3K tadi harus dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Saya rasa ini sekarang kita sesuai dengan Permen PAN 6 ya 2022 sudah dituangkan di sana begitu ya, dengan predikat kinerja yang dinilai oleh atasan masing-masing. Nah, penilaian kinerja ini didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung. Memang kewenangan di PYB, tapi tadi didelegasikan jadi hak prerogatif dari atasan tadi untuk menilai yang bersangkutan gitu kan ya. Karena atasan yang lebih paham karena selalu berinteraksi begitu ya dengan si P3K tadi gitu ya. Sehingga dampaknya tadi itu akan mendapatkan rekomendasi gitu ya, istilahnya atasan tadi, apakah memang yang bersangkutan tadi itu dari hasil penilaian kinerja tadi bisa dimanfaatkan untuk perpanjangan perjanjian kerjanya tadi gitu ya, atau juga selain itu juga bisa berdampak pada pemberian tunjangan gitu ya. Kemudian juga berdampak pada pengembangan kompetensi gitu ya. Apabila tadi yang bersangkutan tidak memenuhi gitu ya, bisa diputus kontraknya gitu ya, perjanjian kerjanya, karena tadi sudah di luar ekspektasi ya, istilahnya tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu ya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi sama dengan yang PNS, tapi bedanya yang bersangkutan tadi itu bisa diputus, dimungkinkan diputuskan karena tadi kinerjanya tidak mencapai target kinerja yang sudah disepakati di awal antara yang bersangkutan dengan PPK begitu ya. Berarti sangat berdampak besar ya. Iya, berdampak besar terkait dengan kinerjanya P3K ini. Oke Mbak Eva, untuk P3K ini sebenarnya apakah ada peninjauan masa kerja? Peninjauan masa kerja tuh jika misalkan kan kita biasanya PNS nih baru masuk CPNS suka dimintakan ya terkait apakah kita punya pengalaman bekerja sebelumnya. Untuk P3K ini ada nggak sih Mbak? Regulasinya belum mengatur terkait Belum itu ya? ya, belum, Oke, belum. oke. Oke, berarti belum ada untuk terkait peninjauan masa kerja. Kalau kenaikan gaji berkala ada apa tidak? Ada ini Mbak, ini ada aturannya di dalam Permen PAN nomor 7 tahun 2023 ya, tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K gitu ya. Jadi di sana disebutkan di pasal 6 ya, saya coba mengutip ya, karena ini regulasi ya. Jadi penetapan keputusan kenaikan gaji berkala atau KGB dilakukan oleh PYB atau pejabat yang didelegasikan oleh PYB ya. Kemudian keputusan PYB tersebut ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum KGB mulai berlaku, dan keputusan PYB tadi memuat nama, nomor induk dan lainnya ya. Nah, artinya dimungkinkan Mbak ya adanya kenaikan gaji berkala. Biasanya sih kalau nggak salah di dalam pasal 2 juga disebutkan jika sudah 2 tahun gitu ya dalam masa kerjanya bisa dimungkinkan untuk KGB gitu. Oh, ternyata ada KGB juga ya Iya, untuk ada. P3K. Mbak, ini yang terakhir nih Mbak. Ada nggak sih cerita gitu, success story dari terkait ASN P3K ini? Biar makin semangat nih sobat-sobat BKN. Oke.
Mungkin kalau bukan di fungsional ya, mungkin ada beberapa instansi yang menduduki JPT yaitu dari P3K itu ada gitu kan ya. Iya, ada beberapa instansi pemerintah pusat seperti itu. Kalau di fungsional sendiri mungkin belum terdengar ya, karena memang posisi untuk pengadaan P3K ini kan juga baru-baru aja ya, tahun 2021 2022 gitu ya. Tapi dengan peluang-peluang karir tadi sebenarnya dimungkinkan ya, banyak benefit karirnya kok untuk yang P3K tadi Mbak gitu. Oke, berarti sangat dimungkinkan ya, apalagi dengan banyaknya peluang-peluang yang telah disampaikan oleh Mbak Eva dari awal nih sampai akhir, ternyata banyak sekali benefit-benefit yang didapatkan oleh P3K ini. Nah, Sobat BKN, sudah jelas sekali ya pembahasan tentang pola karir KASN P3K ini. Terakhir, sebelum kita mengakhiri sesi dengan Mbak Eva, kita mau main games dulu nih. Nah, games ini adalah terkait opini atau fakta yang akan saya berikan ke Mbak Eva nih, sebuah pernyataan, nggak sebuah sih Mbak, cukup banyak sebenarnya. Ada door prize-nya nih. Nanti coba kita minta door prize-nya ya. Oke Mbak Eva, Oke. siap nggak nih kita mulai? Siap. Pertama, P3K memiliki peluang untuk berkarir dalam jabatan fungsional yang spesifik dan sesuai dengan kompetensinya. Fakta atau opini? Fakta, kayak kita melihat di Undang-Undang 20 tahun 2023 ya, sebenarnya ada angin segar gitu ya, di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 disampaikan di sana bahwasanya setiap ASN gitu ya mendapatkan pengakuan penghargaan dan pengakuan, baik itu material maupun non material, di mana di sana salah satunya adalah pengembangan diri. Ya, di pasal 21 gitu ya, kalau nggak salah ya, di ayat 8 disebutkan pengembangan diri itu terdiri dari dua, yaitu pengembangan talenta karir dan atau pengembangan kompetensi. Artinya sebenarnya diatur di sana. Tinggal kita tunggu saja gitu ya Sobat BKN ya, terkait aturan turunan dari undang-undang ini, yaitu nanti di RPP Manajemen ASN gitu ya. Dengan RPP Manajemen ASN nanti akan mencabut PP yang saat ini ya, PP 49 tahun 2018. Semoga ke depan ada regulasi-regulasi yang memang wise gitu ya untuk kebijakan karir bagi P3K. Amin. Oke, yang kedua, P3K dapat berpindah instansi secara fleksibel tanpa harus mengikuti seleksi ulang. Fakta atau opini? Wah, ini opini nih, karena memang harus seleksi ulang. Kemudian tadi saya sampaikan ya, saya sempat bahas bahwasanya selain seleksi ulang, berarti kan tadi ya, dikata seleksi ulang itu berarti kan apply kembali, didasarkan pada formasinya, ya kan? Kalau tanpa seleksi ya nggak mungkin, nggak ada formasinya, kemudian harus uji kompetensi juga, dan tadi PPK gitu ya, karena yang bersangkutan itu kan kontrak kerjanya ada di instansi A gitu ya. Kalau yang bersangkutan mau pindah ke instansi B ya tadi PPK mengizinkan atau tidak, seperti itu Mbak. Oke. Yang ketiga Mbak Eva, P3K memiliki kesempatan yang sama dengan PNS dalam mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yes, fakta itu, karena Undang-Undang 20 tahun 2023 tadi sudah mengatur itu gitu ya. Di PP-nya untuk yang saat ini mungkin nanti tinggal kita menunggu aja aturan di PP Manajemen ASN terbaru begitu ya. Oke Mbak Eva, cukup jelas, singkat dan padat nih penjelasan dari Mbak Eva, itu sudah sangat jelas terkait dengan P3K. Mbak Eva, boleh nggak kasih statement nih atau pesan-pesan kepada Sobat BKN, di sini mungkin ada yang P3K, untuk bisa menyemangati mungkin kepada sobat-sobat BKN ini? Siap, bagi Sobat BKN nih yang mau melamar menjadi ASN P3K ya, sebenarnya kesempatan ini sangat terbuka peluangnya kepada siapapun yang bisa mengikuti seleksi P3K tadi, asalkan memang tadi memenuhi kualifikasinya, memenuhi kompetensinya dan syarat jabatan yang akan dilamar, begitu ya. Kemudian yang sudah duduk dalam jabatan P3K, begitu ya, maka hendaknya ya bersungguh-sungguh, begitu ya, dalam menjalankan tugas sesuai dengan jenjang jabatan saudara. Kemudian juga bisa aktif melihat peluang, gitu ya, dalam kesempatan pengembangan kompetensi, gitu ya. Juga mungkin juga melihat peluang dalam pengembangan karir. Nah, tadi ya sudah saya sampaikan ada benefit luar biasa kok bagi karir untuk P3K, begitu Mbak.
Oke, terima kasih Ya, banyak Mbak Eva. sama-sama Mbak. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Eva atas kedatangan hari ini. Terima kasih banyak sudah menjelaskan banyak banget nih pelajaran komprehensif untuk kita Siap, semua. sama-sama. Nah, dari obrolan kita hari ini, Sobat BKN udah paham kan betapa pentingnya memahami bagaimana pola karir ASN P3K. Semoga obrolan kami hari ini dapat memberikan wawasan kepada Sobat BKN, khususnya Sobat BKN yang memilih karir sebagai jabatan fungsional ASN P3K. Jangan lupa untuk follow dan subscribe media sosial kami lainnya di Instagram, TikTok, X, dan Facebook dengan nama akun @bkn_go_id official untuk mendapatkan update terbaru dan informasi menarik lainnya terkait isu ASN. Saya Nadia Sinta, sampai jumpa di BKN Talk berikutnya.